sayangnya nih, maaf sayang, Pak Gubernur kok kelihatannya kekeh ya. Padahal konsep dasar hujan buatan itu adalah perlu dikaji lebih mendalam supaya tepat waktu, kapan harus menyesuaikan, tepat sasaran dan di mana. Dan saya yakinnya walaupun hujan buatan tetap, karena kita gini, musim basah air di mana-mana, musim kemarau forest fire di mana-mana. Jadi maju kena mundur kenapa? Pengennya kita kemarau panjang ada hujan buatan, karena waduk butuh air. Saat ini dilakukan hujan buatan yang tidak lain adalah awan-awan yang besar tadi kita karbit supaya dia jangan jatuh di darat. Betul? Jatuh di laut. Kalau yang jatuh kan lautnya jadi naik. Masalah enggak? Enggak kan? Anda kan jatuh di darat, nambah air enggak? Nambah tuh. Idealnya saya tabur itu awan di Pantura, di Selat Sunda. Saya pengen awan itu jatuh hujan di Waduk Jatiluhur supaya ditampung dulu. Betul? Siapa yang bisa menjamin kalau awan yang saya semai itu jatuh di Jatiluhur? Teknologi apa? AI mana yang bisa ini? Enggak. Tidak ada kepastian apapun. Oleh karena itu, saran saya coba dikaji ulang. Deep analysis, deep science, deep. Betul nggak? Jangan sampai garam yang kita tabur bukannya air. Sekarang saya sebagai pilot megang pesawat, saya membawa 2000 ton NaCl, mau saya terbangkan di atas Jawa, di sana banyak cyclone, saya berani nggak kesedot pesawat saya? Mau mati aja? Mari kita kembalikan ke konsep dasar, ya. Apa itu making rain? Apa itu hujan buatan? Betul kan? Hujan buatan adalah upaya manusia untuk mempercepat proses terjadinya hujan dari awan-awan yang memang berpotensi besar menghasilkan hujan. Betul? Anda membuat hujan buatan di daerah penghujan, di saat musim hujan hasilnya pasti hujan. Mana yang alami, mana buatan bisa dibedain? Enggak kan? Saya pengen hujan buatan berwarna merah, dan buatan merah. Tapi itu supaya jangan di bawah batas ambang, karena batas ambang banyak listrik yang mati. Nah, cuman menjadi dilematis, ya. Makanya negara-negara, at least Southeast Asia, saya tanya negara mana menggunakan hujan buatan? Oke. Karena mereka tahu lebih banyak mudaratnya daripada mudaratnya. Tapi ini ikut kecil aja ya. Saya sebenarnya tuh pada kesempatan dengan Gubernur Jakarta pengen haji kembali. Itu lebih banyak mubazir. Sekarang ini dalam menghadapi Jakarta, saya lagi bagaimana saya pakai yang tadi itu rumah itu Pak. Saya akan fokus kepada bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di sekitar coastal area pantai. Jangan gunakan giant wall, itu beratnya minta ampun, jangan menenggelamkan. Jadi gimana? Back to natural. Gimana? Bikin mangrove dengan lipat. Jadi bagaimana inersi gelombang yang begitu besar kita pecahkan itu. Inersi supaya habis. Jadi kita pasang mangrove sebagai buffer itu ya. Kita bikin pokoknya penyanyian mangrove itu kita pindahkan penduduk itu 500 ke, jangan dekat pantai. Ketika mereka dipindahkan, naikkan tinggi mereka tempat tinggalnya itu. Sudah jauh dari pantai, kita naikkan. Ini tsunami mau datang, mau enggak, mau masa bodoh, saya bilang. Karena ini udah kita safety-kan. Ya, teknologi mana yang bisa mencegah supaya es di kutub tidak mencair? Tidak bisa. Hanya back to natural, bikin pemecah gelombang, bikin supaya masyarakat safety, pindahkan mereka, bikin yang lebih tinggi, insya Allah aman. Itu teknologi tidak buang gede, lebih natural, lebih realistis,
itu gabung semua. Karena kok Bapak bayangkan ya, dari mulai Pantura itu hotel-hotel dominan turun ke Semarang Pak. Itu apa? Daya untuk menyedot dan subsidinya itu udah no limit, nggak ada lagi Tuhan. Makanya Pantura akan bertenggelam. Terima kasih. Ini waktunya sudah lewat, tapi ada satu pertanyaan mewakili dari Edi. Tadi dari beberapa publikasi internasional yang sudah ditayangkan, ada tidak lanjut atau implementasi yang bisa diterapkan di saja. Andaikan saja serangan begitu banyak bertubi-tubi ini adalah mitigasi ya Prof ya. Jadi kawasan-kawasan yang nanti kira-kira berhenti atau tadi sudah mulai kering itu kita jadi informasi menarik untuk antisipasi untuk cuaca-cuaca ekstrim berikutnya. Kita masih punya waktu 30 menit kira-kira sampai pukul 3. Untuk rekan media ada yang ingin bertanya? Oh iya, oke. Dari mana dan ya, jadi jangan ngasih referensi saja gitu. Karena seperti tadi Bapak Budi mengatakan, Belanda itu di bawah muka laut. Yang menjerit itu ya Norwegia, Skandinavia juga. Pokoknya negara itu ya mereka pada ayam aja. Artinya apa? Jawaban itu. Kalau Jakarta itu kan memodelkan. Nah gini, kalau land subsidinya begini kecepatannya ya, maka daerah Pantura yang akan terendam gitu ya itu sekian persen. Tetapi kalau kedua ini gabung, maka kawasan maksimal. Yang lain aja. Mbak, ayo. Udah sama pulang. Malah wartawannya yang foto ini. 1, 2, 3. Salam. Sayangnya nih maaf sayang, Pak Gubernur kok kelihatannya kekeh ya. Padahal konsep dasar hujan buatan itu adalah perlu dikaji lebih mendalam supaya tepat waktu, kapan harus menjadi tepat sasaran dan di mana. Dan saya yakinnya walaupun hujan buatan tetap, karena kita gini, musim basah air di mana-mana, musim kemarau forest fire di mana-mana. Jadi maju kena mundur kenapa? Pengennya kita kemarau panjang ada hujan buatan, karena waduk butuh air. Saat ini dilakukan hujan buatan yang tidak lain adalah awan-awan yang besar tadi kita karbit supaya dia jangan jatuh di darat. Betul? Jatuh di laut. Kalau yang jatuh kan lognya jadi naik. Masalah enggak? Enggak kan? Anda kan jatuh di darat, nambah air enggak? Nambah tuh. Idealnya saya tabur itu awan di Pantura, di Selat Sunda. Saya pengen awan itu jatuh hujan di Waduk Jatiluhur supaya ditampung dulu. Betul? Siapa yang bisa menjamin kalau awan yang saya semai itu jatuh di Jatiluhur? Teknologi apa? AI mana yang bisa ini? Enggak. Tidak ada kepastian apapun. Oleh karena itu, saran saya coba dikaji ulang. Deep analysis, deep science, deep. Betul nggak? Jangan sampai garam yang kita tabur bukannya air. Sekarang saya sebagai pilot megang pesawat, saya membawa 2000 ton NaCl, mau saya tembakkan di atas Jawa, di sana banyak cyclone, saya berani nggak kesedot pesawat saya? Mau mati aja? Mari kita kembalikan ke konsep dasar, ya. Apa itu making rain? Apa itu hujan buatan? Betul kan? Hujan buatan adalah upaya manusia untuk mempercepat proses terjadinya hujan dari awan-awan yang memang berpotensi besar menghasilkan hujan. Betul? Anda membuat hujan buatan di daerah penghujan, di saat musim hujan hasilnya pasti hujan. Mana yang alami, mana buatan bisa dibedain? Enggak kan? Saya pengen hujan buatan berwarna merah, dan buatan merah. Tapi itu supaya jangan di bawah batas ambang, karena di batas ambang banyak listrik yang mati. Nah,
Cuman jadi dilematis, ya. Makanya negara-negara, at least Southeast Asia, saya tanya negara mana menggunakan hujan buatan? Oke. Karena mereka tahu lebih banyak mudaratnya daripada mudaratnya. Tapi ini kita kecil aja ya. saya sebenarnya tuh pada kesempatan dengan Gubernur Jakarta pengen haji kembali. Itu lebih banyak mubazir. Sekarang ini dalam menghadapi Jakarta, saya lagi bagaimana saya pakai yang tadi itu rumah itu Pak. Saya akan fokus kepada bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di sekitar coastal area pantai. Jangan gunakan giant wall, itu beratnya minta ampun, jangan menenggelamkan. Jadi gimana? Back to natural. Gimana? Bikin mangrove dengan lipat. Jadi bagaimana inersi gelombang yang begitu besar kita pecahkan itu. Inersi supaya habis. Jadi kita pasang mangrove sebagai buffer itu ya. Kita bikin pokoknya penyangganya mangrove itu kita pindahkan penduduk itu 500 ke, jangan dekat pantai. Ketika mereka dipindahkan, naikkan tinggi mereka tempat tinggalnya itu. Sudah jauh dari pantai, kita naikkan. Ini tsunami mau datang, mau enggak, mau masa bodoh, saya bilang. Karena ini udah kita safety-kan. Ya, teknologi mana yang bisa mencegah supaya es ditutup tidak mencair? Tidak bisa. Hanya back to natural, bikin pemecah gelombang, bikin supaya masyarakat safety, pindahkan mereka, bikin yang lebih tinggi, insya Allah aman. Itu teknologi tidak buang gede, lebih natural, lebih realistis. Itu berlaku semua. Karena kalau Bapak bayangkan ya, dari mulai Pantura itu hotel-hotel Bintang turun ke Semarang Pak. Itu apa? Daya untuk menyedot dan subsidinya itu udah no limit, nggak ada lagi Tuhan. Makanya Pantura akan bertenggal. Oke, makasih. Ini waktunya sudah lewat. Tapi ada satu pertanyaan mewakili dari Prof. Edi. Tadi dari beberapa publikasi internasional yang sudah ditayangkan, ada tidak lanjut atau implementasi yang bisa diterapkan di saja. Andaikan saja serangan begitu banyak bertubi-tubi ini darah mitigasi ya Prof ya. Jadi kawasan-kawasan yang nanti kira-kira berhenti atau tadi sudah mulai kering itu kita jadi informasi menarik untuk antisipasi untuk cuaca-cuaca ekstrim berikutnya. Kita masih punya waktu 30 menit kira-kira sampai pukul 3. Untuk rekan media ada yang ingin bertanya? Oh iya, oke. Dari mana dan ya, jadi jangan hanya pakai saja gitu. Karena seperti tadi Bapak Budi mengatakan, Belanda itu di bawah muka laut. Yang menjerit itu ya Norwegia, Skandinavia juga. Pokoknya negara itu ya mereka pada ayam aja. Artinya apa jawaban itu? Kalau Jakarta itu kan memodelkan. Nah gini, kalau land subsidinya begini kecepatannya ya, maka daerah Pantura yang akan terendam gitu ya itu sekian persen. Tetapi kalau kedua ini gabung, maka kawasan maksimal. Yang lain aja. Mbak, ayo. Udah bisa mau pulang. Malah wartawannya yang foto ini. 1, 2, 3. Salam.